Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Kelfatul Faiza dan rekan saya Deva Maulana Nisha. Di sini akan menjelaskan tentang jenis indeks saham syariah dan lembaga terkait pasar modal syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih indeks saham itu? Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Lalu, tujuan dan manfaatnya ada 5. Yang pertama yaitu mengukur sentimen pasar. Yang kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Lalu, benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Dan yang terakhir, proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. BEI memiliki 38 alokasi aset, diantaranya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, lalu ada IDX 70, Kompas 100, Srikahati, Pervindo, lalu ada JII 70, IDX Mas BUMN, dan masih banyak lagi. Daftar indeks juga bisa dilakukan berdasarkan metode perhitungannya seperti metode market capitalization weight. Lalu ada free float adjust market capitalization weight plus ISG tilt factor. Metodenya ada 5. Lalu, indeks pasar modal syariah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Indeks Saham Syariah Indonesia atau disingkat dengan ISI. ISI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISI. Konstituen ISI diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review dari DIS tadi. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar dan masuk menjadi konstituen ISI. Metode perhitungan ISI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, seperti JII, IDX BUMN, dan lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan dari ISI. Contoh saham syariah ISI, contohnya adalah AALI, Astro Agro Lestari Tbk, lalu ABA Mahaka Media Tbk, AGI Aneka Gas Industri Tbk, APLN Agung Podomoro Land Tbk, Bata Sepatu Bata Tbk, Bird Blue Bird Tbk atau taksi itu ya, Duti Pertiwi Tbk, Film MD Picture Perfilman, Good Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Jakarta Islamic Index atau disingkat dengan JII. JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun pada Mei dan November.
mengikuti jadwal review DIS oleh OJK. Kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII terjadi menjadi 4. Saham syariah yang masuk dalam konstituen isi telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dipilih hanya 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Contohnya adalah S Hardware Indonesia Tbk, lalu ada Adaro Energi Tbk atau Adro, Aneka Tambang atau Antam, Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, Bank BTPN Syariah, XL Aksiata Tbk, Ciputra Development Tbk, Era Jaya Swasembada Tbk, Astra International Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 dan IDX MES BUMN 17 akan dijelaskan oleh rekan saya Deva. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Ella tadi. Yang selanjutnya adalah tentang Jakarta Islamic Index 70 atau biasa yang dikenal dengan nama JII 70 Index. Adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BI pada tanggal 17 Mei 2018. Jadi konstituen JII 70 terdiri dari 70 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di BI. Sama seperti ISI atau ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Mei dan November. Ada beberapa kriteria yang digunakan oleh JII 70 untuk menyeleksi saham-sahamnya atau menyeleksi 70 saham yang terdaftar di JII 70. Yang pertama adalah saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Jadi saham tersebut dalam 6 bulan terakhir telah tercatat di konstituen ISSI. Yang kedua adalah dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapasitas pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 150 saham tersebut kemudian dipilih 70 berdasarkan rata-rata nilai transaksi terakhir. Jadi yang semula dari 150 saham akan dikerucutkan dan diambil nilai rata-ratanya menjadi 70 saham. Ada beberapa saham yang termasuk dalam JII 70 adalah Indosat Tbk, Linknet, Kino Indonesia, Kimia Farma, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah IDX MES BUMN 17. IDX yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi IDX MES BUMN 17 merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Ada beberapa kriteria juga yang digunakan untuk menyeleksi 17 saham syariah untuk menjadi konstituen dari IDX BUMN 17, yaitu yang pertama adalah saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI, yang kedua saham BUMN atau afiliasinya, jadi milik BUMN atau afiliasinya. Yang ketiga yaitu dari saham semesta yang ada, dipilih 17 saham konstituen berdasarkan likuiditas dan fundamentalnya. Contohnya adalah Semen Indonesia Tbk, Timah, Telkom Indonesia, Kimia Farma, Wijaya Karya Beton, Persero, dan lain-lain. Di sini ada lembaga terkait pasar modal syariah. Ada beberapa lembaga yang terkait ke dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal
atau regulator yang di sini pada badan pengawas pasar modal ini ditempati oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada profesi penunjang, profesi atau lembaga penunjang, emiten dan perusahaan, lalu perusahaan efek atau sekuritas company yaitu penjamin emisi, pedagang efek, broker atau pialang, dan manajer investasi. Dan selanjutnya adalah bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang fokus mengelola perdagangan saham, dan Bursa Efek Surabaya atau BES yang fokus mengelola perdagangan obligasi yang sekarang menjadi BEI Indonesia. Lembaga clearing dan penjaminan yaitu Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPEI. Yang terakhir adalah lembaga penunjang yaitu Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanah. Itu demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.